Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Bertemu lagi dengan Ibu Nur. Seperti biasa, sebelum belajar kita baca basmalah dulu yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Simak videonya sampai selesai ya. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 3, sub tema 3, pembelajaran 3 dan 4. Adapun tujuan pembelajaran hari ini ialah yang pertama, menganalisis bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial budaya masyarakat Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi keberagaman sosial budaya di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, menceritakan kegiatan yang mendukung keberagaman sosial budaya masyarakat. Nah, sekarang Ibu mau tanya, Kakak tahu gak apa yang dimaksud dengan pembangunan sosial? Oke, pembangunan sosial ialah semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial tidak hanya terpenuhinya kebutuhan material, tetapi juga spiritual. Dengan demikian, memungkinkan semua warga masyarakat untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Adapun pembangunan sosial budaya ialah suatu proses perubahan budaya sederhana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, di mana pembangunan saling melengkapi proses pembangunan ekonomi. Pembangunan sosial budaya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, di mana kebutuhan setiap anggota masyarakat dapat terpenuhi, baik ekonomi, sosial, dan spiritual, dengan cara membuat perubahan. Nah, ciri-ciri masyarakat yang terlibat dan merasakan dampak pembangunan antara lain, masyarakat ikut berpartisipasi dan berperan aktif terhadap pembangunan. Yang kedua, partisipasi masyarakat dapat mengurangi beban dari pemerintah. Dan yang terakhir, masyarakat yang aktif akan memberikan timbal balik yang bermanfaat untuk pemerintah. Adapun upaya yang dilakukan warga masyarakat dalam meningkatkan pembangunan sosial budaya antara lain membudayakan semangat gotong royong, saling membantu dan tolong-menolong antar masyarakat yang membutuhkan, membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan, melestarikan dan memelihara budaya daerah, menjaga kerukunan antar anggota masyarakat. Bahasa Indonesia merupakan contoh upaya manusia dalam sebuah pembangunan sosial budaya. Kegiatan seni yang bertujuan melestarikan budaya Nusantara, dan yang terakhir, semakin terbukanya kesempatan bagi kaum wanita untuk bersekolah dan menuntut ilmu setinggi mungkin. Nah, itulah upaya yang dilakukan warga masyarakat untuk meningkatkan pembangunan. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan sebutkan contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Antara lain, mengikuti wajib belajar 9 tahun sebagaimana yang telah ditentukan oleh pemerintah. Yang kedua, mengikuti pelatihan keterampilan seperti menjahit, membatik, dan membuat karya kerajinan lainnya. Dan yang terakhir, turut serta dalam organisasi masyarakat. Nah, itulah
contoh-contoh aktivitas masyarakat guna membangun sosial budaya. Ternyata keberagaman pembangunan sosial budaya juga ada manfaatnya loh Kak. Manfaatnya yang pertama sebagai identitas bangsa. Yang kedua membentuk masyarakat yang toleran. Yang ketiga objek wisata di setiap daerah. Contohnya Candi Borobudur, Tangkuban Perahu. Yang keempat, masyarakat kaya akan pengetahuan. Yang kelima, daya tarik wisatawan. Yang keenam, menambah pendapatan negara. Yang ketujuh, pemersatu bangsa. Dan tentunya yang terakhir, memperkaya kebudayaan nasional. Nah, itulah manfaat-manfaat yang dirasakan dari pembangunan sosial budaya yang ada di Indonesia. Dan inilah contoh pembangunan sosial budaya. Boleh dibaca ya. Oke. Bacanya sudah selesai. Keragaman di lingkungan sekitar. Di sini terlihat warga sedang melakukan kegiatan kerja bakti untuk menjaga kebersihan lingkungan. Kerja bakti merupakan salah satu contoh interaksi sosial. Manusia merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi. Interaksi tersebut dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan kerja bakti seperti pada gambar. Dalam interaksi terdapat hubungan timbal balik. Keragaman dalam interaksi sosial. Keragaman dapat kita jumpai dalam interaksi sosial. Di sini terlihat Dedi memiliki teman dari beragam suku, budaya, dan agama. Meskipun berbeda-beda satu sama lain, kita harus memiliki sikap toleransi kepada teman agar dapat tercipta kerukunan dalam interaksi sosial. Manfaat kerjasama dalam keragaman. Di sini terlihat anak-anak sedang melakukan kegiatan kerja kelompok. Salah satu bentuk kerjasama dalam keragaman yaitu kerja kelompok. Perhatikan beberapa manfaat melakukan kerja kelompok. Yang pertama, pemersatu budaya yang beragam. Yang kedua, pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Yang ketiga, dapat bertukar pikiran antara anggota kelompok. Baik anak-anak, adapun kegiatan yang mendukung keberagaman di lingkungan masyarakat, di sini Ibu akan kasih 3 contoh keberagaman di lingkungan masyarakat. Yang pertama, melakukan kerja bakti di lingkungan masyarakat. Contohnya membersihkan masjid dan lain-lain. Yang kedua, membuat sarana umum untuk kepentingan warga secara bersama-sama, membuat pemandian umum, WC umum, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir, ronda malam secara bergantian. Nah, itulah contoh-contoh keberagaman di lingkungan masyarakat. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai.